Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera, salam sehat untuk kita sekalian. Pada malam hari ini kembali kita akan mendengarkan renungan malam edisi 22 November tahun 2021. Sebelum kita mendengarkan renungan malam, kita berdoa. Bapa yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan atas berbagai kesempatan yang Tuhan boleh izinkan kehidupan kami. Hari ini kami boleh melakukan segala pekerjaan kami. Hari ini kami diberikan kesehatan, kekuatan, diberikan berkat hanya oleh kemurahan Tuhan. Kami dijaga dan dilindungi. Dan pada malam hari ini kami hendak mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Menjadi dasar renungan malam kita sesuai dengan nas amanat Gereja Kalimantan Evangelis yang terdapat dalam Wahyu pasal 11 ayat yang pertama hingga ayatnya yang keempat, di bawah judul perikop 2 saksi Allah. Saya mengangkat tema yaitu saksi yang istimewa. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu kita sebagai manusia pernah menjadi saksi atau melihat secara langsung kejadian apa saja yang pernah kita lihat. Saksi ialah orang yang memberi kesaksian tentang sesuatu yang ia sendiri telah melihatnya. Nah, saksi orang yang melihat atau mengetahui sendiri sesuatu peristiwa atau kejadian. Tentu kita pernah melihat yang ada di sekitar kehidupan kita, entah apa saja yang kita saksikan atau apa yang saja yang kita lihat. Nah, dalam bahasa Yunani, saksi disebut sebagai marturia. Dan dalam Gereja Kalimantan Evangelis, dari panggilan gereja ada 3, yaitu bersaksi, bersekutu, dan juga melayani. Dan tidak tanggung-tanggung juga, biasanya di dalam pengadilan jika ada suatu kasus atau permasalahan, pengadilan memerlukan 2 atau 3 orang saksi untuk menguatkan suatu bukti dari kasus atau permasalahan yang sedang terjadi, untuk menguatkan bukti-bukti tersebut. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, nas kita pada malam hari ini berbicara tentang Allah memberikan mandat kepada Yohanes untuk mengukur sebuah bangunan bait suci Allah dengan tongkat pengukur. Kemudian kita lihat bahwa ini digunakan sebagai alat ukur horizontal yang panjangnya antara 8 dan 20 hasta jumlahnya. Jadi tongkat pengukur itu digunakan sebagai alat pengukur horizontal. Nah, di sini dikatakan ada 2. Yang pertama yaitu bait Allah dan juga mezbah yang akan diukur. Kemudian yang di luar atau pelantaran bait suci yang di sebelah luar itu tidak diukur. Nah, demikian. Ini menggambarkan bahwa Allah memisahkan mereka dari orang-orang yang tidak percaya. Allah melindungi orang-orang percaya dan memisahkan mereka dari orang-orang yang tidak percaya. Dalam keadaan demikian, 2 saksi yang diutus Allah, yang diberitahukan Allah kepada Yohanes, mengutuskan kedua saksinya tetapi tidak diberitahukan tentang identitas kedua saksi tersebut. Tugas mereka yaitu untuk bernubuat, berkhotbah, dan untuk mendemonstrasikan tentang pertobatan. Mereka diberikan kuasa agar mereka mampu melakukan mujizat, kuasa agar mereka mampu melindungi diri mereka sendiri. Bahkan kita melihat
pada ayat-ayatnya yang selanjutnya, jika ada orang yang menyakiti mereka, maka orang itu harus mati. Mereka mempunyai kuasa untuk menutup langit supaya tidak hujan turun. Dan juga kita melihat bisa mengubah segala air, mengubahnya menjadi darah. Dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka. Itu luar biasa saksi yang diberikan, kudus saksi yang diberikan oleh Tuhan. Tuhan berikan kuasa kepada mereka. Bahkan kita juga melihat bahwa waktu yang diberikan Tuhan bagi kedua saksi ini tidaklah mudah. Ada 1260 hari waktunya untuk mereka berkuasa, untuk mereka berkarya, untuk melakukan segala yang diperintahkan Tuhan. Apa yang telah mereka lihat hidup di dalam dunia ini. Bahkan mereka juga melihat bahwa pada saat mereka menyelesaikan segala kesaksian mereka, maka bintang-bintang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka, dan mayat-mayat mereka terletak di atas jalan raya kota besar. Orang-orang tidak peduli akan mayat mereka. Tetapi apa yang terjadi selanjutnya? Mereka Tuhan bangkitkan, dan juga kita melihat selanjutnya mereka bangkit. Dan juga selanjutnya orang-orang yang telah membenci mereka mendapatkan malapetaka. Ada banyak orang yang meninggalkan gempa bumi dan juga lain semacamnya. Malapetaka yang diberikan kepada mereka. Nah, itu yang saya katakan, saksi yang sangat istimewa adalah saksi yang tangguh, bukan hanya sekedar lewat kata-kata, tetapi juga mampu dalam hal tindakan. Saksi tidak hanya sekedar saksi, tidak hanya sembarang saksi, tetapi saksi yang istimewa adalah saksi yang berani, saksi yang jujur, saksi yang berani berkorban, saksi yang berani dengan tangguh, dengan taat melakukan segala apa yang diperintahkan Tuhan. Saksi yang betul-betul menjalankan segala tugas dan tanggung jawabnya. Itu adalah saksi yang sangat istimewa. Saksi yang tangguh, yang kuat. Bukan hanya sekedar saksi hanya menumpang nama. Kesaksian yang diberikan bukanlah kesaksian palsu, tetapi adalah kesaksian kebenaran. Karena Tuhan juga dapat melihat apa yang sudah dikerjakan. Bukan hanya sekadar menyaksikan, tetapi juga turut terjadi di dalam kejadian itu, seperti apa yang dialami oleh kedua saksi yang diutus oleh Allah tadi. Mereka bahkan meninggal di tengah raya tidak dipedulikan oleh orang-orang. Saksi itu diberikan kuasa oleh Tuhan untuk dapat berkata-kata dan untuk dapat melakukan segala sesuatu apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan ini. Mari kita boleh menjadi saksi yang sangat istimewa, menjadi saksi Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan di dalam dunia ini, menjadi terang dan garam di dalam dunia ini. Kesaksian hidup kita, pribadi kita boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kita boleh menyaksikan kebaikan Tuhan, kita boleh menyaksikan pertolongan Tuhan, kita boleh menyaksikan mujizat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ada banyak karya Tuhan yang sudah kita saksikan. Tidak ada alasan bagi kita untuk menghindar daripada Tuhan, karena banyak yang sudah kita saksikan kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Untuk firman Tuhan kita berdoa. Bapa yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas suara kebenaran firman Tuhan yang boleh menguatkan kami pada malam hari ini. Kiranya Tuhan tetap terus pakai kami sebagai saksi yang hidup di dalam dunia ini, sebagai terang dan garam, dan kami boleh menjadi saksi yang istimewa, menjadi saksi yang tangguh. Kami juga boleh menyaksikan kesetiaan Tuhan. Kami boleh menyaksikan pengorbanan Tuhan. Kami boleh menyaksikan betapa Tuhan menjadi pemimpin kami, menjadi gembala kami dalam dunia ini. Kami boleh menyaksikan bahwa Tuhan memberikan kami damai, sejahtera. Kami boleh menyaksikan kebaikan Tuhan lewat pertolongan Tuhan, lewat kesehatan, kekuatan, lewat berkat yang Tuhan berikan kehidupan kami. Tuhan berkati keluarga kami. Tuhan berkati bangsa dan negara ini.
Tuhan memberikan kesembuhan, kesehatan, kekuatan kepada saudara-saudara kami yang sedang berbaring lemah karena sakit. Tuhan merangkul saudara-saudara kami yang sedang dalam keadaan putus asa. Tuhan menguatkan mereka sehingga mereka tidak merasa sendiri. Kami yakin dan percaya Tuhan boleh menjadi keluarga saudara bagi mereka. Berkati jemaat-Mu dimanapun saja berada Tuhan. Apapun yang kami rasakan, apapun yang kami alami, biarlah kami tetap terus berpegang teguh terhadap iman dan pengharapan kami kepada Tuhan saja. Biarlah kami selalu mengandalkan Engkau dalam setiap proses kehidupan kami. Ini surah doa kami Tuhan yang kami alahkan di dalam doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.